Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, takmir masjid dan musola yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, termasuk TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka tabligh akbar tasyakuran sedekah laut Desa Ketemu, Kecamatan Mundu, Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon yang berbahagia. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, warga masyarakat Cirebon rahimakumullah. Beliabon bakule perawan, perawane ayu bokonge lemu. Hai orang Cirebon yang cantik dan tampan, izinkan Gus Miftah mengucapkan I love you. Cinta itu menjadikan sesuatu yang sulit menjadi mudah, yang berat menjadi ringan, yang tadinya masalah menjadi solusi. Tapi hal yang paling menyakitkan adalah kehilangan diri sendiri ketika terlalu mencintai seseorang dan lupa bahwa dirinya adalah orang yang istimewa. Maka yakinlah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Semuanya diciptakan oleh Allah dengan keistimewaan masing-masing. Jangan sampai karena cinta kita yang berlebih menganggap orang lain istimewa, kita lupa bahwa diri kita sebenarnya tidak kalah istimewa. Kita semuanya ditakdirkan oleh Allah di atas bumi yang sama, tapi dengan tak beda. Sama dengan para kiai yang ada di atas panggung ini, mohon maaf, kita berada di atas panggung yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda. Nah, walaupun takdir kita berbeda, tetapi secara asasi kita diciptakan dengan tujuan yang sama. Apa tujuannya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Takdir kita diciptakan, tujuan pokok utama adalah untuk ibadah, untuk menyembah, untuk mengabdi, untuk memuji. Kepada siapa? Kepada Dia zat yang satu. Maka malam hari ini adalah merupakan langkah konkret dan nyata di mana pengabdian itu dibutuhkan ilmu, di mana penghambaan itu dibutuhkan ilmu. Maka majelis kita malam hari ini tidak lain dan tidak bukan bertujuan untuk sama-sama menambah ilmu. Kenapa? Karena al-fariq bainana wal hayawan fi mahabbatil ilmi.
Yang membedakan kita dengan hewan adalah rasa cinta terhadap ilmu. Kalau hanya sekedar makan, hewan juga makan. Kalau sekedar bersenang-senang, hewan juga senang-senang. Kalau hanya sekedar kawin, justru hewan kawinnya lebih banyak dibandingkan manusia. Tapi yang membedakan kita dengan mereka adalah kecintaannya terhadap ilmu. Maka bersyukurlah ketika kita ditakdirkan oleh Allah mau hadir di majelis ilmu. Berarti secara tidak langsung kita mengakui bahwa diri kita lebih hebat dibandingkan hewan. Itu artinya apa? Orang yang tidak suka ilmu berarti temannya hewan. Ibu bapak yang saya muliakan, saya tadi itu sebenarnya janjian sama Habib Lutfi, Pak. Hari ini itu sebenarnya saya ada undangan dari Pak Kasat, peresmian masjid di dekat makam Sunan Gunung Jati. Tapi saya kadung sudah ada jadwal di Pekalongan lantai 7, jadi Pekalongan yang paling atas. Saya tadi ngejar Habib Lutfi karena kebetulan saya menjadi wakil ketua panitia pertemuan ulama dunia sufi besok tanggal 29 di Pekalongan. Kebetulan saya wakil ketua panitianya Pak Menteri Pertahanan Pak Prabowo Subianto, Dewan Pembinanya Habib Lutfi, dan yang buka Bapak Presiden Jokowi. Tapi takdir belum menentukan saya ketemu dengan Habib Lutfi, ketemunya malah dengan tentara yang besar perutnya. Aja gede-gede ya, dan ya biasanya wong lanang matangnya gede kayak gie, manuknya cilik kayak gie. Itu kalau di Jawa Timur, dan kalau di Jawa Barat insya Allah sama. Ibu bapak yang saya muliakan, saking pentingnya orang yang berilmu itu kemudian Allah sampaikan di dalam Al-Quran, Qul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tentu jawabannya adalah pasti beda. Apakah sama orang yang mempunyai ilmu dengan tidak mempunyai ilmu? Jelas beda. Bahkan Allah sampaikan bagaimana derajat orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang diangkat oleh Allah itu cuma dua hal. Yang pertama adalah orang yang beriman, yang kedua adalah orang yang berilmu pengetahuan. Maka saya meyakini Anda yang hadir malam hari ini, insya Allah Allah tetapkan imannya, amin. Allah angkat derajat kita semuanya dengan ilmu pengetahuannya, amin Allahumma amin. Maka malam hari ini yang hadir saya doakan, mudah-mudahan yang sedih disenangkan, yang susah dibahagiakan, yang sakit disembuhkan, yang berhajat dikabulkan, dan yang jomblo segera dinikahkan. Oh, kamu duda tondan? Oh, pantas aminnya kenceng. Ya kalau kamu pengen dapat janda yang cantik, ya perutnya kecil dulu, biar lato-latonya nampak. Ini saya pusing nunggu kopi, kok kopinya nggak datang-datang ya. Oi, minta kopi, oi. Kopi. Oh, baru buat. Ternyata di Cirebon sukanya kalau bikin kopi telat. Oh, biar panas. Saya harus ngopi, Pak. Kenapa saya suka ngopi? Karena hidup itu butuh inspirasi, bukan halusinasi. Nah,
Karena begitu pentingnya orang yang berilmu pengetahuan. Disitulah ada kewajiban kita untuk senantiasa mencari ilmu yang dikatakan minal mahdi ilal lahdi, long life education. Nggak boleh berhenti belajar. Makanya saya itu seneng Pak, kalau orang bilang yang ikut pengajian Gus Miftah orangnya ibu-ibu tua-tua, justru saya bangga. Kenapa? Sudah tua mau ngaji. Kalau anak-anak masuk pondok namanya santri, ibu-ibu sudah tua ikut ngaji namanya sontrot. Kan keren Pak. Ini menunjukkan apa? Long life education. Nggak ada batasan orang untuk berhenti ngaji. Itulah alasan kenapa saya kuliah lagi. Saya ngambil S2 di 3 kampus Pak. Saya ngambil perbandingan agama Fakultas Usuluddin S2 di UIN Jogja. Saya ngambil pendidikan agama Islam S2 di Unisula Semarang. Saya ngambil pendidikan seni S2 di Universitas Negeri Semarang. Ini masih ditawari lagi untuk ngambil S3 di Universitas Wahid Hasyim Semarang. Tujuannya cuma satu. Gara-gara apa Pak? Mas Banser duduk aja itu apa toh? Dibuka aja nggak apa-apa Bu? Nggak apa-apa. Ya dibuka aja nggak apa-apa. Dibuka terus Banser duduk. Yakinlah mereka datang pengen melihat wajahku, tidak pengen melihat raimu ya. Ra pengen ndelok congormu. Wah, iki gelasnya kayak ngombe wine gitu. Gila, mengingatkan masa lalu. Lucu temen ya Bang Cirebon ya. Mau ngombe kopi gelasnya kayak ngombe ciu. Ada ya Allah. Telu maning. Kiai ini cangkeme siji gelasnya telu. Bukan masalah spesial, tapi kan kayak di kafe. Koyo angel temen ya. Gayanya sok keren malah bikin repot. Panitia ini baik bingung apalagi nyong keperimen. Mangap dan sudah. Oh ini pakai ditarik kayak gini. Ini apa maksudnya? Oh variasi mata nih variasi. Terus didulek lagi kayak gini, sit. Minumnya gimana coba? Sangel lah sok-sokan panitiane iki. Sumpah inyong ra tega. Nanti ada yang video kayak Gus Miftah cangkeme ngombe ciu pengajian. Di dunia ini hanya 2 hal yang bisa membuat saya 1 kopi, 2 istri. Iya. Duda kasihan teman. Kita doakan Pak Babinsa insya Allah pulang pengajian langsung nikah lagi. Amin. Dengan janda anak 15. Lumayan. Nah ibu bapak yang saya muliakan, saya itu kuliah lagi alasannya apa Bapak Ibu? Saya pengajian di kota Malang. Ada anak kecil naik panggung Pak. Kenapa kamu naik panggung nak? Minta uang? Enggak,
Saya hanya mengidolakan Gus Miftah. Oh ya, terima kasih. Kenapa kamu mengidolakan Gus Miftah? Gus Miftah itu asik, nggak selesai kuliah saja jadi orang terkenal. Matek pak. Itu yang ngomong anak 7 tahun. Maka sejak saat itu saya langsung meniatkan di dalam hati saya kuliah lagi. Karena dulu saya S1-nya tidak saya selesaikan, akhirnya saya selesaikan dulu. Kemudian saya lanjutkan S2. Tujuannya cuma satu. Kalau ngomong hidup enak, hidup saya sudah enak. Tapi ini akan menjadi semangat anak-anak muda kita, Pak. Anak-anak santri, bahwa kita tidak boleh berhenti untuk belajar. Pertanyaannya begini, kenapa kok ibu-ibu masih tetap harus belajar? Karena tantangan zaman berubah, Bu. Anak itu duduk di rumah sama orang tua 30 menit nggak betah, Pak, pengennya kabur. Tapi kalau duduk sama temannya di warung kopi, di kafe, berjam-jam betah. Apa problemnya? Yang pertama, kalau di rumah dibilang anak nggak boleh main HP, Gus, alah siapa yang bilang? Orang tuanya saja main HP. Kadang-kadang suaminya chatting sama siapa, istrinya WA siapa. Sama-sama, wih ngapa maning ya? Wedang nyong dicekel-cekel. Mau gelas wine, saya ki gelas es buah, goblok. Sanggon-gon gie arane ngombe kopi nganggo cangkir, bukan botol ciu. Apa Bu? Kacamatanya copot. Sorry, aku bukan cowok murahan. Saya copot kacamata janda pingsan, Bu. Sudah, jangan milih saya, milih Babinsa samping saya ini saja. Yang jelas perutnya besar, lato-latonya kecil. Ya Allah. Ya lucu maning. Degan batoknya kandel, kayak kambil ya. Nah, ibu bapak yang saya muliakan, disitulah kemudian pentingnya di mana kita harus menggelar pengajian. Sampai begitu pentingnya ngaji itu, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, alaikum bimujalasatil ulama. Ayo ketemu majelis multaqo mujalasah bersama para kiai dan ulama. Makanya ikhtiarnya Habib Lutfi itu keren, mengumpulkan ulama dari 64 negara, Pak. Dibiayai sendiri oleh panitia. Peserta datang dari Mekah, peserta datang dari Ummul Qura, dari Al Azhar, Kairo, Mesir. Mereka tiket kita belikan, akomodasi kita siapkan, hotel kita siapkan, pulang kita sangoni. Kenapa? Supaya memberikan semangat dan spirit bagi kalangan muda. Ulama yang sudah keren-keren saja mereka nggak berhenti belajar. Masa kita berhenti belajar? Malu, Mas. Makanya saya terima kasih panitia pengajian menggelar pengajian ini dalam rangka ikhtiar supaya kita tidak berhenti untuk belajar. Maka alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama. Gus, saya itu sudah tua, kalau ngaji nggak paham apakah dapat pahala? Anda nggak usah paham, duduk saja, yang penting seneng, bahkan senderan di pagar nggak apa-apa sambil ngantuk-ngantuk. Tapi ingat, an-naumu akhul maut, tidur itu saudaranya mati. Maka kalau saya ngaji jenengan ngantuk, berarti jenengan pengen cepat-cepat mati. Orang ngaji itu enak, Pak. Datang saja, nggak usah nulis, nggak usah nyatet, duduk ala kadarnya. Kayak mas-mas Banser ini, banyak yang duduk tanpa tikar. Yang duduk tanpa tikar saya doakan mudah-mudahan pulang pengajian little body, silite gatel kelebon wedi.
Sudah kadung ngamen ya. Tuh, belajarlah optimis dari bakul es. Mereka orang yang sangat optimis. Kenapa? Karena cepat atau lambat pasti cair. Ora sopan belas, mencolot. Bakul es teh. Alaikum bimujalasatil ulama. Duduk saja mas, sudah berpahala. Bahkan banyak iming-imingnya orang ngaji itu. An-nadru ila wajil alim bahwa ibadah. Memandang wajah kiai itu ibadah. Berapa banyak kiai yang ada di panggung ini? Kamu mandang saja bu, ibadah. Itu dalil yang selalu saya pakai kalau saya ngaji di lokalisasi dan klub malam. Ketemu mbak-mbak PSK dan mbak-mbak Purel, saya pasti bilang, mbak PSK, nggih Gus, memandang wajah kiai itu ibadah. Mereka langsung teriak, beruntunglah kami ya Allah, memandang saja ibadah. Bagaimana bisa ngeloni? Lari saya pak. Saya langsung mencari room terbaik untuk pengajian pak. Masa aku nakal kan gak pantas. Emangnya Babinsa. Pak Babinsa sudah dikasih motor belum sama Pak Menhan? Yang usul supaya Babinsa itu dikasih motor ke Menteri Pertahanan itu saya pak. Kamu terima kasih sama saya. Ya Allah. Banser yang jaluk. Bagaimanapun Banser lebih hebat daripada tentara. Buktinya apa? Tentara hampir semuanya SK-nya masuk bank untuk hutang. Banser nggak ada yang memasukkan SK-nya ke bank untuk hutang, betul? Bukan karena hebat, karena SK-nya nggak laku untuk hutang. Jajal Pak Yuyun disek dewe ya. Tapi santai wae. Insya Allah besok kiai masuk surga dikawal oleh Banser. Amin. Karena Banser tugasnya survei lokasi. Jadi sebelum kiai masuk surga, surganya disurvei oleh Banser. Surganya siap, Banser Sherlock. Kiainya masuk surga, Bansernya keluar lagi. Jemput Babinsa yang mampir neraka sedilit ini. Nah, wastimai kalamil hukama, mendengarkan saja. Pahalanya lebih besar dibandingkan sedekah unta. 1000 unta yang dijadikan untuk perang fisabilillah. Jadi kalau mau hitung-hitungan enak pak, jamaah ngaji itu pahalanya lebih banyak daripada kiai yang ngomong. Oh bagaimana tidak pak? Bikin woro-woro pengajian besok di Citemu. Bapak ibu baru niat berangkat pengajian saja itu sudah berpahala. Baru niat. Seminggu lagi ada pengajian, saya mau datang, pahala pak. Begitu keluar dari rumah, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, saya niat ngaji di depan masjid yang belum jadi. Keluar saja niat, pahala. Langsung dapat hadis, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Kamu kalau seandainya pengajian mati, matinya syahid. Amin. Makanya ada Banser ngawal kiai pengajian, ngerokok udut, moro-moro mati, sangit. Istri saya kan tanya pak, bah, mbok jadwalnya ngaji itu dikurangi. Saya itu kalau pulang pergi dari rumah pak, 10 hari baru pulang. Ini saya sudah berhari-hari nggak ketemu anak istri. Langsung nanti bablas ke Jakarta, besok ke Taiwan. Saya hari Minggu ada tabligh akbar di Taiwan. Hari Senin pulang, 29 di Pekalongan, Multaka Ulama. Tanggal 30, 31 masih di jalan. Tanggal 1 pondok saya ulang tahun. Ini besok pak, saya nanti pengajian di sini langsung ke Jakarta karena besok siang saya berangkat terbang ke Taiwan. Gitu. Naik pesawat. Kamu kaget? Aku juga. Tes jantung. Biasanya yang berpotensi kena jantung itu orangnya biasanya perutnya besar itu. Babin maning. Nah, saya bilang sama istri saya,
Annasu yamutuna ala ma'asu wa yub'atsuna ala mamatu. Manusia itu akan dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup, dan akan dibangkitkan dari alam kubur sebagaimana dia mati. Jadi kalau kebiasaan saya ngaji, saya punya harapan akan dimatikan oleh Allah dalam keadaan pengajian. Kan keren, saya pengajian di Citemu, tahu-tahu Israel datang, langsung diumumkan di Masjid At-Tuqa, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia dengan tenang saudara Babinsa. Gak bahaya tah? Nikah lagi dan nikah lagi. Kan Cirebon banyak janda. RCTI, Randa Cilik turunan Indramayu. Kalau di Jakarta banyak Pak, Jablay, janda lebay. Ada Jarang, Jahe, janda herang. Yang paling banyak kalau di Cirebon Rojali, rombongan janda liar. Biasanya jilbabnya pink. Apa ya, tangding. Nah, maka malam hari ini kita niatkan, pengajian kita malam hari ini kita niatkan sebagai satu bentuk pertanggungjawaban kita kepada Allah dan Rasulullah, bahwa kita tidak berhenti untuk belajar. Mudah-mudahan semua yang hadir mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebetulan baru sebulan saya pulang haji. Saya doakan semua yang hadir mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segera dipanggil oleh Allah, amin. Segera dipanggil oleh Allah untuk ziarah Makkah Madinah. Amin Allahumma amin. Ibu-bapak yang saya muliakan, malam hari ini acara kita tasyakuran sedekah laut. Nah, sedekah laut, sedekah bumi, bersih desa, itu bahasa-bahasa yang tidak populer di kalangan Wahaboy, tidak populer di kalangan Wahabi. Maka bahasa-bahasa seperti ini banyak memunculkan kontroversi di kalangan orang Wahabi, walaupun itu merupakan bahasa yang sederhana di kalangan kita orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka saya support dan apresiasi panitia masih mau menggelar pengajian seperti ini. Berarti orang Cirebon sadar untuk mempertahankan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amin Allahumma amin. Maka pengajian sedekah laut akan saya sampaikan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Tadi panitia bilang, Gus, di tengah-tengah pengajian ada kotak infak untuk bangun masjid. Oke. Bawa dompet gak Bu? Bawa dompet? Ada uangnya?